pensil warna, tapi sketchingnya sebenarnya hanya di gunungnya aja. Not a lot of sketching today. Kita banyak mainin warna hari ini. Jadi let's start. So for the mountain, kita akan kasih porsinya, airnya mungkin lebih banyak di tengah. Jadi gunungnya ini mungkin agak hanya sepertiga bagian dari kanvas kalian. Jadi mungkin di sini. Jadi kalau kanvasnya 30 kali 40, ya sepertiganya di around this area, mungkin sekitar dari atas tuh sekitar 18 sentian. Jadi just a straight line. We're just gonna make a straight line on this part. Okay. Kasih juga sedikit straight line untuk bagian yang kayak rocks pertamanya, cliff pertamanya, and this one too. Okay, and then we're gonna add one more here. Oke, sekarang kita mau bikin mountain-nya. Mountain-nya kurang lebih seperti apa? Ini mulai dari yang layer pertama dulu nih, dari kanan. And just go that way. Rendah dulu bikinnya, pendek. Nah, ini belakangnya ya. Ini layer keduanya. Start dari sini. Nah, ini juga terserah kalian mau bikin setinggi apa gunungnya atau sebanyak apa. Okay, this is the third layer, paling belakang. Jadi ada 3 ya, 1, 2, 3. And basically that's it buat sketchingnya. Sama satu lagi mungkin di bawah, cuma buat ini doang. Nanti perkiraan akan melukis sampai mana. Jadi kayak diginiin aja. Nah, okay, I'm gonna move the brushes right here. Oh, lagunya pas. Okay, so we're gonna make our wonderful lake here. Again, I use phthalo blue, white, phthalo green, medium yellow, dan violet. Nanti kita bisa add merah belakangan. Okay, I'm gonna just wrap a little bit. Okay, pertama kita mau start with the sky. So I'm getting myself a very big brush. Aku pakai brush paling besar yang aku punya. I got 14 now. Ada ukuran 14, dibasahin. Jadi acrylic, again, acrylic adalah water base. Water base paint. Jadi di sini aku pakai air untuk campuran cat dan juga buat cuci kuas gitu. Oke, kenapa? Karena kuas harus segera, kalau kalian pakai akrilik, kuasnya harus segera dicuci abis pakai gitu biar nggak rusak. Jadi maintenance kuas juga penting, menentukan
umur UAS yang kalian miliki. Oke, kita pakai blue dulu pertama. We start with this part. Okay, we're gonna start with this part. Jadi makin kesini, makin terang warnanya. Jadi gelapnya dari sini. You can add a bit of violet here to make it darker. Okay, kelihatan ya. Nah, ya. Jadi kita pakai biru. We add a bit of white here to make it lighter. Aku kasih violet sedikit di sini. Nah, terus kita mau violetnya agak muda di sini. Right here. Kalau kena ke bagian gunungnya sedikit, it's okay, nggak apa-apa. Nanti kita akan we're gonna top it off with another paint, another dash of paint, jadi it's okay. Okay, mix. Just mix your colors on the canvas. Nggak perlu sampai rata gradasinya tuh rapi gitu, nggak. Itu yang kita mau tuh. Justru kayak ada a dash of white, a dash of yellow in there, ada pinknya sedikit gitu. Jadi what we want kayak bikin cakrawala gitu ya. Jadi agak beberapa campuran warna. So kalau kayak nggak ke-mix, it's okay. Just leave it be as natural as possible. Okay. Nah terus sambil ini nih aku mau add sedikit yellow on this part right here. Tapi yellow itu biasanya warnanya agak transparan, jadi aku kasih putih sedikit biar warna kuningnya lebih terang, jadi lebih ngeblok. Kalau nggak nanti kuningnya, kalau kalian tidak kasih putih, karena ini biru bawahnya, jadi pertama dia nggak akan jadi kuning gitu, dia akan nyampur sama birunya dan jadi hijau. Oke, jadi aku kasih putih sedikit biar kelihatan kuning-kuningnya. Oke, like maybe on this part right here. Jadi agak disebar-sebarin warna kuningnya. So how's everyone was doing today or this week? Kita sudah memasuki week keberapa ini? Oh, kalau ada yang mau nanya boleh silakan. Violet campurannya apa? Merah dan biru. Jadi kalau kalian punya phthalo blue sama brilliant red atau primary red, you can make a violet. Tapi maybe not as bright as this purple, tapi still purple. Jadi boleh dicoba biru dan merah. Biru dan merah. Nah, ya ini depends. Kalau kalian mau ungunya lebih kemerahan, jadi kayak masuk ke magenta, you can add more red. Kalau kalian mau lebih yang warnanya biru, tinggal kasih warna birunya lebih banyak gitu.
welcome yang baru bergabung. Kalau mau ikutan kelasnya, jangan lupa langsung siapin bahan-bahannya, medianya, materials yang kalian pakai hari ini. Nah, kalau mau nonton juga boleh. So I'm making violet just now. Kalau kalian mau dikasih lebih terang warnanya, you can just add white. Ini yang violet barusan aku bikin yang menggunakan merah dan biru, itu warnanya seperti ini. Maybe I'm just gonna put right here. Gelap ya, gak apa-apa. Nah nih ya, aku kasih putih sedikit. So I gotta clean up the brush first. Oh, ini it's more red. Jadi boleh dites-tes dulu, terus kayak dilihat kayaknya kurang apa, kurang warna apa. Campur-campur lagi sedikit. Jadi kalau misalnya kayak kalian ragu, pakai brush yang bersih, di blending boleh juga. Aku kasih pink sedikit. Taking a bit of the white, terus agak sedikit yellow, ada sedikit yellownya di situ, just a dash of yellow. Jadi kita kayak
everything around it. Maybe with dark pink. Jadi pakai gimana cara apply-nya? Just light tap. Jadi pelan-pelan di tap-tapin gitu aja. Kalau ada yang mau bertanya, just comment on the box. Jadi kalau kita bisa lihat dan kita bisa jawab, sebenarnya jawab. Kalau ada yang ketinggalan juga bilang. Jadi nanti aku mungkin akan ulang beberapa step. Dibikin kayak gini ya, kayak bikin apa ya bilangnya awan gitu, cakrawala lah gitu. Agak di dash, just slide. Nah gitu-gitu aja. Oke. Kalau sudah, we're gonna work on I think it's better to work on the water first. Jadi airnya dulu habis ini, karena airnya ini ada reflection dari langitnya. Jadi kalau kita masih ada campuran warna si langitnya di palet, so it's better to do this one first. Jadi biar bisa pakai warna yang tadi. Okay, now we gonna mix blue. Jadi kalau aku biasanya kalau bikin gradasi, usually aku nggak mix di palet warnanya, tapi aku langsung nyampur di sininya gitu. So with this one, maybe I'm gonna use blue first untuk di part yang agak gelap. Contohnya di sun. Jadi di garis-garis yang di bawahnya gunung. Jadi yang ininya di sini, sini gitu. Nah dari situ, I usually just mix it with white to make it lighter. Tapi kali ini kita nggak cuma pakai white, karena kita mau reflect the sky, so we're gonna use violet too. Jadi let's add some violet there.
Yuk kita juga bisa bikin, semua bisa bikin langitnya jadi bagus. Nah, and then with the clean brush, I'm just gonna grab a white color. Terus just mix around with the colors that already there. Jadi belum kering kan? Tuh, just mix them. Jadi sedikit info aja untuk air tuh, walaupun ini bikin lake, jadi dia kayak ada direction ya kan. The direction buat ini, maksud aku direction tuh untuk nentuin nanti reflection dari langitnya. Itu direction itu dari sebelah sini ke tengah sini. Gitu. Jadi nanti kita akan gini sampai ke tengah sini. Itu aja sih. Jadi kalau misalnya mau bikin gradasi, ingat aja itu, jadi memperkirakan that side. Jadi misalnya kalian bisa mulai gelapnya di sebelah sini. Jadi kita akan bikin semuanya gradasi biru dulu, biru dan keunguan. Baru nanti dikasih reflection dengan putih dan kuning dan sedikit ungu muda, sedikit kuning, pink. Come on, you can do this too. Semua pasti bisa. Oke, jadi kita bikin gradasinya. Nah, kalau aku pribadi, aku biasanya bikinnya di sini. Jadi jarang aku nyampur warna dulu di palet terus baru diaplikasikan, karena suka nanti kalau salah atau habis warnanya terus kita harus bikin lagi, belum tentu sama warnanya. Jadi biasanya aku langsung mixin di kanvas gitu. Just gonna mix them around like this. Ingat yang tadi direction yang aku bilang ke arah sini. Jadi yang bagian tengah yang di sini tuh lebih putih, lebih terang. Jadi buat yang belum pernah mencoba melukis menggunakan akrilik, mungkin ini saatnya nih. Lagi pada
lebih banyak waktu sekarang karena weekend nggak bisa kemana-mana misalnya, dan weekdays harus kerja dari rumah. Nah, mungkin during the weekend you can just join our class like this. Terus juga bisa nyoba hal baru, bisa nyoba ilmu baru, melukis menggunakan akrilik. Kenapa pakai akrilik ya? Karena pertama akrilik tuh lebih cepat kering dan mereka somehow lebih gampang di handle daripada oil, obviously. Jadi oil itu lumayan tricky dan keringnya lama. Jadi kalau misalnya ada yang mau nyoba nih tapi males nyari sendiri barang-barangnya, nah bisa beli painting kit dari kita, cuma 250.000 aja. Udah dapet kanvas, udah dapet satu set kuas dan juga cat akrilik. Cat akriliknya itu dapatnya primary color, tapi aku jamin dengan primary colornya kalian bisa pakein banyak warna, dan juga primary colornya dapat seberapa banyak, it's around 30 mili ya. Jadi kayak mungkin bisa bikin sampai, kalau tergantung penggunaannya. Jadi kalau misalnya kalian pakai banyak campuran warna, mungkin ya nggak ngeblok-ngeblok banget gitu, itu bisa pakai sampai 3 lukisan atau at least 2 gitu. Kalau misalnya pakai catnya memang banyak sekali gitu. Untuk surface yang kayak 30 kali 40 gini mungkin bisa 2-3 kanvas. Tapi tenang aja, nggak mahal, dan juga kalian bisa belajar gitu kan. Jadi kayak misalnya nyobain takut-takut gitu, terus bingung cara belinya dan takut salah beli, nah tinggal beli painting kit aja, beres. Tunggu deh painting kitnya di rumah, terus join kelasnya online. Pantengin live Instagram kita, atau nanti beberapa kelas we gonna upload it on our YouTube, jadi kalian masih bisa lihat. Kalau ketinggalan atau waktunya nggak pas, misalnya harus ngapain. Oke, aku agak mix around with purples atau violet di sini. Jadi kalau ada yang mau nyari warna ungu yang seperti ini, jangan beli purple ya. Jadi beda, violet sama purple tuh beda. Nah, violet itu kayak biangnya ungu gitu. Jadi kalau kalian belinya brilliant purple atau apa ya, maksudnya kalau belinya online kan nggak bisa lihat warnanya ya kan gitu, dan kadang kan yang di screen berbeda sama aslinya. So kalau kalian masih mau coba nyari yang seperti warna ungu gitu, aku suggest you look for violet, nama warnanya. Jangan beli purple. Biasanya kalau purple itu udah ada campuran putihnya. So waktu dicampur itu, nanti misalnya kalian mau warnanya agak, sebenarnya maunya warna apa, jadi ada milky-nya karena ada putihnya gitu. Oh, neneknya bagian bawah diapain? Ini dikosongin aja, ini buat bikin bunga-bunganya nanti. Nah, kalau yang violet ini aku cuma ngambil tadi violet sedikit, terus aku start dari bawah, terus aku sapuin ke atas. Jadi kita mempertemukan dia sama cat yang belum kering di tengahnya ini gitu. Jadi cuma digini-giniin aja sih. Balik lagi, ini tengahnya tuh putih. Jadi banyak campuran putih di tengahnya sini. Gitu. Cara buat violet, sebenarnya sih kalau violet itu agak warna yang termasuk tricky, yang kalian tidak bisa bikin sampai persis sama. Tapi kalau mau bikin ungu, itu merah sama biru gitu.
Jadi kita akan beda dikit lah ungunya gitu. Kalau misalnya nggak pakai violet langsung, tapi nggak apa-apa, still a purple. Jadi kalau kalian mau warnanya lebih, tonnya lebih ke ungu yang kebiruan, just add more phthalo blue. Kalau kalian mau yang lebih ke merahan, masuk ke magenta, purple-nya just add more red. Jadi ini contoh ungu yang aku tadi bikin pakai merah dan biru. Tapi birunya tuh harus phthalo blue. Kalau kalian misalnya mau yang violet, sebenarnya bisa lebih ke pakai, daripada merah lebih baik pakai shocking pink sih. Yang kayak shocking pink tuh kayak pink neon gitu, itu bisa jadi violet. Pink neon yang kayak gini, terang gitu, ini bisa jadi violet. Tapi kalau misalnya pakai yang primary red gitu, dia warna ungunya agak kalem ya, gitu, nggak terlalu ungu-ungu banget. Gitu. Okay, I'm gonna show you my purple from the red and blue. Lebih masuknya sih lebih ke kayak ungu yang kayak lavender gitu ya, jadi nggak ungu banget. Ini aku kasih putih sedikit biar kelihatan ungunya tuh kayak apa. Okay, here you go. That's the purple. Tapi kalau kalian mau, ini aku kasih putih biar kelihatan. Nah, jadi kalau misalnya kalian mau lebih warna ungunya lebih seperti ini, kasih merah. Kalau mau lebih kebiruan, kasih biru. Tambahin birunya lebih banyak. Oke. Agak sulit kalau mau masuk ke warna violet ini memang kalau dengan campuran warna. Tapi nggak apa-apa, kita pakai ungu ini juga boleh. Kan belajar sesuatu ya, gitu. Jadi sambil coba-coba, trial and error, you can try with this one. Nah, aku kasih di sini dikit ya ungunya, biar kelihatan. Okay, maybe right here. Kasih ungu. Kelihatan nggak bedanya? Ungunya agak slightly different ya. Lebih lavender gitu warnanya, lebih ke mauve, sorry, bukan lavender, this is mauve. Oke, ungu yang nude gitu warnanya. Ini salah satu warna yang banyak dipakai, dijualin sama online shop, jadiin baju. Ungunya agak nggak ungu-ungu banget gitu kan ya, agak nude, warnanya kalem. Nah, this is mauve bilangnya, tapi nggak apa-apa. Kalau kalian nggak ada purple atau violet, you can use this one, that's okay too. Okay. Bisa kok, kalau udah ya boleh lanjut, silakan ke gunungnya. Jadi gunungnya diwarnain dulu pakai 3 shade yang berbeda ya. Jadi ini boleh lebih muda, ini tengah, terus ini agak lebih gelap. Oke, aku akan pakai yang depannya, aku tambahin biru sedikit biar lebih gelap.
biar fair, ini aku nggak pakai violet, aku pakai campuran ungu yang aku bikin dari merah dan biru. Jadi buat teman-teman yang nggak punya violet, warna violet di rumah, tetap masih bisa melihat perbedaannya, bisa lihat warnanya. Iya, kalau sudah. Tadi soalnya nanggung, aku sambil ngasih lihat warna ungu yang aku bikin tadi. Jadi yang masih kosong kan dan harus ungu lagi nanti gunungnya, mountainnya. Jadi kalau misalnya kalian mau bikin mountain dulu juga nggak apa-apa. Jadi ini nanti kita belakangan kita adding more whites on the center, baru nanti dikasih teman-temannya ini, reflection dari langitnya ini gitu. Tadinya rencananya sih sebenarnya maunya refleksinya dulu baru ke gunung, tapi it's okay, sambil bikin warna ungunya I change the plan. improvisasi, it's okay. Ini kita kasih warna biru sedikit on this side. Just add things like this there. Yang gunung tadi aku pakai warna ungu yang campuran merah dan biru dan putih. Jadi ini merah, biru, putih. Yang ini lebih banyak birunya gitu. Nah, kalau yang ini mungkin rasionya itu kayak merah 35, merah 35, putih, merah 35, biru 25, sisanya putih, 40 putih. Kalau yang ini putihnya lebih sedikit, cuma merah sama birunya lebih banyak. Nah, buat yang paling belakang mungkin aku mau coba bikin biru muda, tapi ada sedikit dash dari merahnya. Nah, kalau langit, kalau misalnya masih ada yang kesulitan, I will slow down. Sorry ya. Oke, jadi kalau masih ada yang kesulitan sama langitnya, tadi aku start dari warna gelap, jadi biru di sebelah sini, aku campur sama ungu tua, jadi kayak violet gini. Ini violet, tuh ya. Jadi ini bedanya nih, ini violet, ini ungu yang kita bikin dengan biru dan merah. Nah, dari sini itu kan lebih gelap, makin ke kiri makin terang. Nah, yang sebelah kiri, mungkin kalian coba bayanginnya gini, mataharinya tuh ada di sebelah sini, tapi ini tuh sore, udah mau masuk sore gitu. Jadi emang ini kayak twilight sky gitu kan. Udah mau masuk sore, bayangin matahari ada di sebelah kiri, jadi cahayanya tuh dari kiri tapi nggak nyampe ke kanan gitu. Nah, jadi dari sini misalnya ini ada cahaya terang matahari sedikit, kasih kuning-kuning sedikit di sini, makin lama makin fading warnanya gitu. Nah, terus tinggal add pink, terus juga kuning yang dicampur putih, cuma digores-goresin dikit, cuma kayak di seret gitu, di dap-dap tapi tipis. Jadi kalau kalian menggunakan kuas yang pointy, contohnya yang kalau kalian menggunakan kuas yang seperti ini, gunakan ujungnya, jadi jangan ditekan, jadi very light, seret gitu. Nah, kalau kalian menggunakan kuas yang seperti ini, yang flat brush kayak gini, bisa pakai ini tuh nyamping, jadi pakai bagian sampingnya, jadi bukan diginiin, tapi cuma di seret gitu, cuma di toel dikit, namanya dab, tapi menggunakan bagian pipihnya gitu. Itu yang tadi aku lakukan sama garisnya ini. Nah, kalau yang campuran untuk gunung tadi, ini merah, biru, putih,
yang ini putihnya lebih sedikit, masih sama merah dan biru. Terus satu lagi aku bikin agak lebih light, tapi slightly different than this one, lebih banyak birunya, lebih banyak tone ke birunya. Itu jadinya gini warnanya. Nah, apa ya bilang ini warna apa ya? Warnain dulu aja gunungnya. Ada 3 layer, ingat ada 3 layer, jadi 3 warna yang berbeda. Nanti gunungnya ini akan kita kasih salju-salju dikit, jadi we're gonna give it a highlight, white, menggunakan putih aja. Kalau di rumah ada yang punya painting knife, you can use the painting knife. Kalau nggak ada, pakai kuas aja. Okay, so I'm gonna show you 2 ways. Jadi aku nanti akan pakai painting knife dan juga aku akan pakai kuas. Jadi benar-benar semua di sini bisa belajar mencoba gitu. Ya walaupun actually having the right tools helps you a lot gitu. Jadi kalau misalnya ada yang mau nyoba lebih bagus lagi, itu adalah menggunakan akrilik gitu. Kalau pas lagi kelasnya akrilik. Tapi kalau nggak ada, nggak apa-apa. Ini aku sambil menunggu yang sudah selesai. Nah, kalau kita lemah di akrilik atau punya kelemahan di misalnya ke pensil, karena gini, memang orang tuh punya, pertama kan orang punya favorit media sendiri-sendiri gitu ya, beda-beda. Terus yang kedua, kalian baru bisa kayak bener-bener menekuni satu media itu karena emang kalian nyaman dan sangat suka gitu menggunakan media itu. Tapi kalau belajar menggunakan media in general, basicnya itu sebenarnya ada bagusnya juga, karena jadi ngerti kan gitu, kalian lebih ngerti. Jadi kalau misalnya kalau nanti pas setelah eksplorasi ternyata nope, I don't do acrylic, misalnya kalian lebih ke oil, tapi ilmunya sudah ada gitu, basicnya udah ada, tinggal kalau suatu saat perlu di-apply ke your own media, contohnya misalnya ke pensil atau menggunakan cat air gitu, udah bisa gitu karena udah ngerti caranya gitu. Kalau misalnya nggak ngerti sama sekali, nggak tahu sama sekali, ya kita punya ilmu basic akan hanya stay di satu media aja gitu. So alangkah baiknya nyobain dulu semuanya, at least tahu basic dari teknik-teknik untuk beberapa media yang berbeda. Mountain yang ketiga, aku masih menggunakan tadi ungu yang sama, jadi masih di palet yang sama, bekas ini dan ini. Ini aku tambahin birunya sedikit sama putih. Yang ini. Jadi lihat ya, tonesnya beda ya. Ini more blue, ini lebih ke middle, lebih ke hangat, jadi lebih ke merah. Ya ini juga lebih merah sedikit karena kayak ada coklat-coklatnya dikit. Jadi dari ini warnanya lebih cool, lebih dingin. You can still see, maksudnya kalau kalian lihat yang ada unsur birunya, that's cool color. Jadi dia lebih dingin warnanya. Ini agak sedikit menghangat karena lebih banyak merahnya. Yang ini juga sama. Gitu. Kalian sih sebenarnya aku ngarepinnya kayak tadi, ini pakai warna apa aja, kita akan apply di sini gitu. Jadi tidak harus ikutin aku persis sama, tapi menggunakan warna yang ada di langitnya. Tujuannya apa? Karena kan di sini kita mau bikin reflection, so we don't want to make new colors.
For this one, aku akan pakai flat brush tapi smaller. I'm using size 6. Flat brush size 6. Nah, warnanya yang di sini ini kita mau taruh di sini. Jadi mungkin aku mulai dari yang kuning-kuning dulu. Okay, we're gonna add pudingnya di sini. Nah, ini satu lagi sama tadi kayak bikin yang ini. Jadi kalau kalian menggunakan flat brush atau kuas yang punya yang pipih seperti ini, pakainya miring gitu loh. Jadi nggak diginiin, miring. Karena we want fine lines, jadi miring. Okay, I'm gonna start with the mixture of yellow and white. Just like this. Lightly ya, jangan ditekan. Tebal, jangan terlalu tebal. Ikutin yang tadi arus yang aku bilang. Jadi directionnya dari sini ke sini. Jadi gini. Ke kanan, ke tengah. Again, dari sini ke kanan, ke tengah. Ini boleh di blend sedikit. Jadi yang tadi belum kering ditarik ke bawah, terus diginiin lagi. Tarik ke bawah. Oke, bagian tengah aku kasih putihnya lebih banyak. Sama, masih sama. Tengahnya lebih besar garisnya. Oke. Oke, kita kasih sedikit ungu, campuran ungu yang ada di langit ya. Jadi jangan pakai yang ungu warna yang kayak di mountain. Kalau misalnya kalian memang kayak langit sama gunungnya sama warna ungunya, you can use that. Tapi kalau kalian beda warna ungunya di langit dan gunungnya, jangan pakai yang di gunung, itu pakai yang tadi kalian pakai di langit ini. Kita kasih warna ungu sedikit, sama still go sideways like this. Okay. Kasih pink sedikit. We're
gonna give it some more pink. Kan ada pink-pinknya dikit di sini. Coba kita kasih pink sedikit juga. Tipis-tipis saja, nggak usah terlalu banyak. Nanti kita timpa pakai putih lagi habis ini. To use more yellow. Kalau udah selesai yang tadi, boleh lanjutin langsung. Kita bikin reflectionsnya ini menggunakan warna putih dan warna-warna yang tadi kalian pakai di langit. Itu aku kasih sedikit mixture of yellow sama putih di sini juga. Halus saja, and then I'm adding more white on top of it, jadi dikasih atasnya dikasih putih lagi. Oh, it's raining a little bit in here. Relaxing banget nih, ini tempat saya sekarang sedang hujan, ada bau-bau hujan, terus juga yang digambar, yang di painting warnanya biru-biru, denger lagunya kayak gitu.
Wow, oke. Oke, next step. It's gonna be this part sebenarnya, tapi nggak apa-apa, kita warnain dulu aja yang ini, yang semuanya warna hijau. So aku pakai warna hijau untuk semua part yang seperti ini. Cuma mungkin bisa dikasih mix gitu loh. Kalau yang ini kita kasih sedikit warna orange karena agak jauh sedikit warnanya. Ini lebih warnanya hijau, ini warnanya lebih light gitu. Ini hijau aja. Nah, cara bikin warna hijau yang lebih light itu tinggal campur kuning. Tuh, tinggal campur kuning dapat hijau lime green. So, how do we make lime green? Hijau muda, yellow, and pale green. Jangan pakai putih. Kalau pakai putih, they are gonna look. Pertama sih, iya lebih muda, tapi bukan lebih muda yang kita mauin lebih terang. Dia akan terlihat seperti hijau butek gitu loh. Jadi kalau kalian mau bikin warna hijau yang terang seperti lime green, it's a mixture of green and yellow. Jadi warnain dulu semua yang bagian nasi kosong ya. Yang ini dan warna hijau. Habis ini baru kita bikin gunung ya. Sambil tunggu bagian bawah ini kering, baru kita gambar kembang yang di bawah. Jadi memang step penting juga sih, karena kadang-kadang we need to wait until that part dries, baru bisa kerjain layer berikutnya atau step berikutnya. Jadi perlu atur strategi juga, kayak apa yang harus dikerjain dulu habis ini, apa yang harus dikasih warna dulu gitu. Apa yang harus ditunggu dulu. Okay, I'm gonna give this one dark green. Jadi yang sebelah sini dikit ada juga dark green, and this one. Oh. Oh, I love the smell of the rain. Di sini ada mungkin yang sama kayak aku. Pluviophile, I love the rain. Oke, jadi kita warnain sampai nggak ada bagian yang tersisa putih. Nah, yang bagian bawah ini aku kasih merah sedikit. Aku ambil merah sedikit, terus aku start dari bawah. Just go up. Jadi kita bikin lebih dark warnanya, tapi lebih ke earth tone gitu. Instead of black, you use white, red, sorry. Jadi biar lebih earthy gitu warnanya. Maybe this one might use a bit red as well di bawahnya, kayak warna tanah gitu loh. Okay, I'm just gonna add red on the bottom, terus just dab out. Terus aku kasih sedikit kuning atasnya. Okay, and just like this. You guys have a dog or pet? Any kind of pet at home?
dark green-nya aku kasih sedikit biru. Jadi kalau kalian udah punya dark green, or sap green, atau grass green gitu, udah nggak perlu bikin campuran lagi, then that's fine, it's okay. Tapi kalau nggak ada and you only have one green, gini caranya. Jadi kalau kalian mau warnanya lebih terang, kasih kuning. Kalau kalian mau warnanya lebih ke earthy, jadi ke hijau yang gelap tapi ada campuran tanahnya, you just add red. Nah, kalau kalian mau yang lebih hijau gelap tapi lebih lush gitu greennya, you can add blue gitu. Beda ya, nih 3 biji nih, ada 3 warna, 3 campuran warna. Nah, bagian bawah, you can use any color actually. I think I prefer light green. Jadi, ini kita warnain hijau semuanya. Warnain hijau semuanya, bagian bawahnya just plain green. Okay, and then we can leave it to dry first. Perkenalkan, jadi painting knife yang hari ini aku pakai yang kecil karena objeknya juga tidak terlalu besar, so I'm gonna use this one, it's quite small. Ini kalau nggak salah namanya, ya painting knife tuh macam-macam bentuknya juga. Ini yang paling sering kita temukan, ini paling banyak, paling regular lah gitu ya, kayak almost brand apa juga ada yang kayak gini bentuknya. Cara pakainya adalah kita ambil catnya, diratain, jadi we want this much. Terus maybe I'll start with the biggest one, jadi yang paling besar aku bisa pakai painting knife, atau yang paling kiri aja dulu deh ya. Nah, tadi kan gunungnya ada angle-nya seperti ini, ada seperti ini kan. Nah, painting knife-nya ini kita start dari angle-nya dari gini, tengahnya dari sini, ikutin arah garisnya ini, dan makin lama makin ditekan. Jadi kalau ada yang kayak nggak rata warna putihnya, it's okay, nggak apa, karena kita emang nggak mau sampai dia rata gitu, kita maunya cuma kayak tipis-tipis gitu. Nah, kasih garis dikit, lebih tipis. Okay, so like this. Kasih snows-nya gitu. Nah, ini sama, get more paint on your painting knife, get the angle right, terus tarik.
agak ditekan, lama-lama ditekan flat gitu ya. Jadi dari miring, lama-lama ditekan flat. Tujuannya apa? Karena kan banyak catnya tuh masih di sini. Itu yang kita agak spread. Atau kayak gini juga bisa sih, tarik-tarik ke bawah sini. Itu aja. Agak susah ya. Jadi memang kalau pakai painting knife mesti latihan nih. Karena dia lumayan tergantung sama penekanan gitu. Jadi dia agak tergantung sama teknik. Kalau kalian belum berani, pakai kuas aja. Pakai kuas, aku pakai yang ini juga sama. Masih pakai kuas yang flat. Ambil putih. We start with this one. Sama angle yang tadi, ditarik ke bawah, tapi terus sampai habis kuasnya. Maksudnya, sampai habis cat yang ada di kuasnya. Jadi makin lama makin tipis kan, warnanya cuma putih-putih dikit doang. Nah itu dia, itu yang kita mau. Ini sama. Nah ini kalau bisa pakai cat akriliknya, nggak usah pakai campuran. Jadi seret gitu, biar dapet putih-putihnya ini. Jadi ini aku coba yang ini ya sekarang ya. Dari sini kan Alena udah ngambil nih cat nih, terus kayak dari ujung gunungnya terus diturunin ke bawah, tarik ke samping. Jadi tariknya tuh sampai cat yang ada di kuasnya tuh habis sendiri gitu. Just that. Jadi jangan dikasih air kalau bisa. Jadi kita memang maunya dia agak seret-seret gimana gitu. Jadi bukan yang encer buat disapuin. Jadi benar-benar pure cuma acrylic paint. Again, ambil lagi. Start dari ujung, terus kayak ditarik ke bawah, samping. Itu. Sampai habis sendiri warnanya. Nah yang sebelah sini boleh dikasih dikit doang, dikit aja. Jadi ini lebih tebal, tetap yang sebelah kiri misalnya lebih tebal, yang kanan pakai sisanya aja, tarik ke samping. Gitu. Dari sini tarik ke bawah. Tarik ke bawah. Nah ini pakai sisanya aja yang ada di kuas, atau yang dari paint yang belum kering di ujungnya ini kalian tarik. Jadi nggak banyak, tetap lebih tebal yang sebelah sini gitu.
pokoknya sampai habis. Oh iya, mau pakai apa dulu? Bener, painting knife atau brush? Jadi kalau pakai painting knife sebenarnya kurang lebih sama, tapi painting knife tuh catnya ada di sini semua. Kayak gini, disapuin gini terus ditarik. Contohin. Jadi ditaruh, terus tarik sampai habis catnya. Atau gini juga bisa, satu sisi aja terus ditarik ke samping. Ini menggunakan painting knife. Kalau menggunakan kuas tadi, diambil sedikit, diratain di kuasnya, mulai dari atas terus tarik ke bawah, pakai cat yang tidak ada campuran airnya. Udah bikin yang bagian mountainnya, terus kalian ini udah warnanya udah kering kan, hijau-hijau ini. Boleh dikasihin sedikit warna-warni untuk kayak bunga-bunga sedikit. Warnanya pun terserah, bisa dikasihin kuning, atau ini ada pink, ada merah, yang ini ada orange sedikit gitu. It's really up to you, mau dikasih warna apa aja. Nah, untuk bagian bawahnya, we start by making the grasses. Jadi bikin dulu rumputannya menggunakan warna hijau. So pakai warna hijau yang tua boleh, atau pakai tadi yang, karena ini warnanya agak muda ya, jadi aku pakai hijau tua buat rumputnya biar kelihatan kontras gitu, biar tidak nyaru. Just like kita bikin rumput pasti harus kayak berdiri-berdiri gitu ya, jadi just like that, garis-garis gitu. Dan ini kan bentuknya agak ngelengkung ke tengah, jadi boleh mulai dari yang di tengah dan agak pendek di tengah, jadi makin ke kanan dan kiri makin tinggi. Jadi kayak kalau foto tuh pakai fish eye lens gitu, yang sebelah sini agak ngelengkung ke dalam. Jadi start misalnya dari tengah seperti ini, makin ke pinggir makin banyak, makin tinggi, dan makin berlayer. Jadi kalau misalnya ini cuma kayak ada 2 layer rumputan, yang di sebelah sini mungkin bisa dibikin 2 atau 3 gitu, atau ya 3 lah gitu. Jadi misalnya kayak gini, agak memanjang.
Kalau sudah, we start with the grasses. Kalau sudah bikin grassnya, nah sisanya ini benar-benar cuma bunga. Jadi kalau misalnya dilihat contohnya, bunganya cuma benar-benar dap aja. Warnanya juga kombinasinya terserah. Habis itu selesai deh. Jadi habis ini kalau misalnya udah saya bikin rumput, kita bikin bunganya. Oke, bunganya pakai yang mana, kuasnya again up to you. Oh, it's raining hard now. I can just tap like this. Aku mau kasih pink sedikit. Warnanya terserah, terus mau bikin bunga seperti apa juga terserah. Tapi di sini kan cuma dap aja supaya sebenarnya biar rame aja. Alright, part 3. Part 3. Oke. Kembang ya, masih bikin bunga. For this one, really it's up to you guys. Kayak mau bikin bunganya seperti apa. Mungkin bisa bikin yang kayak a bunch like this, atau cuma tap, bener-bener cuma just like that. Okay, I'm gonna add red. Kita kasih warna red. Pop. Just relax, have fun with this one. Enjoy, take your time. Terus kita kasih warna ungu. I'm gonna give it some lavender color. Ungu gitu. Bener-bener cuma just dab like this. Oke, nggak usah sampai bikin yang terlalu details. Just do a bunch of flower like this. Oopsie. Okay, I'm gonna add yellow. Maybe yellow this one, for this one. Okay, I'm gonna get
just yellow, tap yellow, yellow flowers. Biar ada kontras gitu, you can just add yellow. Maybe right here, here. Okay. Bebas, just have fun with the flowers. Really, please just enjoy yourself making the flowers. It's springtime, jadi make it as colorful, as crowded as you want. Buat bunga-bunganya. Sudah masuk spring. Alright, maybe more yellow here, more yellow here. I don't know here. This one. This part. This one. This one. This one. Pokoknya as colorful as you want. So buat yang mungkin ketinggalan, terus oh no, baru lihat dan ternyata well almost done. Jangan sedih, kalian tetap bisa ikutin kelasnya because the live video is gonna stay on our Instagram for the next 24 hours. Terus juga kalau nanti begitu selesai diedit, kita akan masukin ke YouTube channel untuk beberapa lessons. Mungkin nggak semua, tapi we're gonna pick the best ones for you. Okay, and then also for the mixed media art for kids itu nanti akan adanya di YouTube-nya Kala. Jadi kalau misalnya ada yang penasaran pengen coba, misalnya mau coba sama anak atau ponakan atau cucu di rumah misalnya, while they are still having the school from home thing, buat ngisi waktu sore-sore misalnya, bisa coba nanti dilihat dan diikutin. Kalau misalnya susah cari bahannya, you can just contact us. We have the mixed media art kit for you, prepared, ready, tinggal buka, bikin, ikutin videonya. Asik kan? Nah, untuk yang mau coba painting acrylic painting, you can also get the kit from us. We have the painting kit. It's only 250, 250.000 aja udah dapat kuas satu set, udah dapat kanvas 30x40, sudah dapat palet. Dan juga cat akriliknya yang paling penting. Ya, bisa DM kita langsung aja. Terus buat nanti yang mau lihat-lihat kelas berikutnya, just keep following our Instagram. Nanti ada lagi pengumuman, mungkin besok, I don't know, maybe tomorrow. We have another schedule for the next week. Nah, next week temanya akan more exciting, lebih menyenangkan, nah mungkin lebih dekat di hati semua orang untuk minggu depan temanya. Pokoknya it's gonna be exciting week. Terus juga buat yang masih mau coba ikutan take part di charity campaign kita, bisa lihat-lihat di website atau di Instagramnya Kala, udah ada tuh posternya, Art for Fits. Kalau yang ada yang mau berkontribusi melalui Food Bank Indonesia, kita akan memberikan semua jumlah donasi kalian, semua yang didonasikan itu akan kita berikan kepada Food Bank Indonesia. Kita nggak ambil apa-apa, and we're gonna give you the artwork too. Jadi so that's it for today. I hope you enjoy the session. Semoga ada yang sudah selesai. Kalau belum, bisa dilihat lagi videonya, masih bisa dilihat after this. Terus juga yang pasti jangan pernah merasa aduh jelek, maybe aku nggak bakat. No, it's all about practice and practice. So kalau kalian mau getting better at drawing or painting, you just need to practice more. Jangan pernah merasa kecil hati, misalnya nggak bagus atau nggak bisa ngikutin. Enggak, memang karena memang butuh latihan gitu. Nggak ada yang instan.
bright yellow or lime green. Kasih highlight sedikit-sedikit rumputnya, just slightly like this. Gak harus detail, again, tidak perlu harus detail. Sometimes jadi nggak usah terlalu detail sini, nggak apa-apa. And that's it. We're finished.